Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Thalia Laksita dengan NIM G00231191 kelompok A9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sirkulasi darah karena saya inhal 2.2 kardiorespirasi. Jadi saya izin memulai. Yang pertama itu sirkulasi darah manusia itu terbagi menjadi dua, ada sirkulasi darah besar atau magna di peredaran darah besar, lalu di sirkulasi darah parva itu di peredaran darah kecil atau juga pulmonal. Nah, selanjutnya yang magna ini dia itu berawal dari ventriculus cordis sinister, lalu ke aorta, lalu ke arteria muscularis, lalu ke arteriole, lalu ke kapiler yang sebagian sebagian besar tubuh, lalu ke venulae, ke venae, lalu ke vena cava superior et inferior kecuali di sinus coronarius, dan juga venae cordis minimae yang langsung ke atrium dextrum. Lalu selanjutnya ke atrium cordis yang dextrum. Lalu di yang parva itu pertama ke ventriculus cordis dexter, lalu ke truncus pulmonalis, lalu ke arteriae yang pulmonales, lalu ke pulmo dioksigenasi, lalu ke venae pulmonales, lalu ke atrium cordis sinistrum. Lanjut. Nah, ini untuk gambarnya. Jadi yang warna kuning itu yang magna, yang warna hijau itu yang parva. Untuk penjelasannya tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah sirkulasi fetus. Jadi fetus itu awalnya berawal dari plasenta, lalu ke vena umbilicalis mengandung O2, lalu ke ductus venosus, ke vena porta hepatica, ke vena cava inferior, atrium dextra, lalu ke foramen ovale, di sepertiga ke ventriculus cordis dexter mengalirkan darah ke pulmonal, lalu lanjut ke atrium sinistra, lalu ke ventriculus cordis sinister, lalu ke aorta, lalu ke sistemik seluruh tubuh. Nah, lalu kembali lagi ke core melalui vena cava superior et inferior tadi, lalu ke atrium dextra, ke ventriculus cordis dexter, lalu sebelum truncus pulmonal masuk dulu ke ductus arteriosus, itu mengandung karbon dioksida, lalu ke aorta descendens, lalu ke arteri iliaca communis, ke arteri umbilicalis, dan juga berakhir di plasenta lagi. Jadi selama perjalanannya dari plasenta ke organ-organ janin, darah di dalam vena umbilicalis ini secara bertahap kehilangan kandungan oksigennya yang tinggi sewaktu darah ini bercampur dengan darah yang terdesaturasi. Lalu percampuran ini dapat terjadi di tempat-tempat berikut seperti pada gambar itu. Jadi yang pertama di hati. Yang di hati itu di gambar yang ada tulisan 1 itu bercampur dengan sejumlah kecil darah yang kembali dari sistem porta di vena cava inferior. Yang kedua itu yang membawa darah terdeoksigenasi yang kembali dari ekstremitas bawah, pelvis, dan ginjal. Di dalam atrium kanan yang nomor 3 itu bercampur dengan darah yang kembali dari kepala dan ekstremitas di atrium kiri yang nomor 4. Bercampur dengan darah yang kembali dari paru dan di muara ductus arteriosus ke dalam aorta descendens yang ada di gambar yang ada tulisan 5. Lanjut. Selanjutnya ada kelainan kongenital. Jadi pertama itu ada paten foramen ovale, itu adalah gagalnya perkembangan foramen ovale menjadi fossa ovale. Yang PFO ini adalah tidak menimbulkan gejala biasanya, namun dalam beberapa kasus dapat menyebabkan masalah seperti stroke parah dan juga serangan migrain gitu. Lalu selanjutnya itu ada paten ductus arteriosus. Nah, paten ductus arteriosus ini adalah gagalnya perkembangan ductus arteriosus menjadi ligamentum arteriosum. Nah, hal ini dapat mengakibatkan aliran darah dari aorta ke arteri pulmonalis mengalami tekanan tinggi.
Lalu selanjutnya itu ada ventricular septal defect, itu adalah lubang abnormal pada septum interventrikuler akibatnya tuh darah dapat mengalir dari ventrikel kiri ke ventrikel kanan dan kemudian ke paru-paru. Lalu yang terakhir itu adalah atrial septal defect, itu adalah lubang abnormal pada septum atrium. Nah, ASD ini memungkinkan aliran darah dari atrium kiri ke atrium kanan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.